Edan Bagu soal fakta sejarah yang sesungguhnya bagian kedua. Lanjutan dari konten video yang berjudul Wangsit Leluhur kepada Wong Edan Bagu soal fakta sejarah yang sesungguhnya bagian ke-1. Para kadang kinasuku sekalian, agama dan pemerintahan pertama ada itu di Nusantara kita, di NKRI yang sama-sama kita cintai ini. Dan itu adalah para amiluhur hebat kita sendiri. Jadi jangan bangga pada agama impor dan mengagumi pemerintahan luar, apalagi membudayakannya lalu menghina warisan leluhur kita sendiri dan menganggap sesat. Mungkin di antara para penyimak ada yang merasa bahwa judul dan konten video saya kali ini adalah konyol dan hanya berisi omong kosong belaka. Dan itu hak panjenengan sebagai penyimak. Yang pasti dan jelas, semua konten video saya ini merupakan evolusi perkembangan laku spiritual hakikat hidup saya sendiri yang selalu terus maju seiring gerak tubuh dan gerak otak, hati, dan kelamin saya sendiri yang dituntun oleh kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup saya sendiri. Dan untuk panjenengan, sampai kapan panjenengan dapat menolak suatu kebenaran dan fakta-fakta yang ditemukan baik dari saya maupun secara spiritual umum atau pribadi? Sampai kapan kita bisa memasang kacamata kuda, mempertahankan pemahaman-pemahaman, fanatisme, dan doktrin-doktrin yang sebenarnya tidak tepat? Saya di sini ingin mengajak para penyimak konten video saya khususnya untuk membuka wawasan pengetahuan terlepas dari semua konsep-konsep fanatisme, doktrin-doktrin yang selama ini banyak mempengaruhi cara berpikir kita. Berhentilah menjadi fanatik dan menyalahkan agama lain tanpa adanya bukti dan fakta-fakta yang jelas, karena pada dasarnya semua agama bersumber pada Tuhan yang satu, yaitu Dia yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, sumber dari semuanya, segalanya, dan seluruhnya. Semua agama itu esensinya mengajarkan hal yang sama, yaitu kebaikan dan kesadaran rasa cinta kasih sayang. Tidak ada satupun agama pun yang mengajarkan kesalahan, kejahatan, mencuri, keburukan, membunuh, berbuat kerusakan, dan sebagainya. Memang benar, agama Islam adalah agama terakhir, sehingga paling sempurna. Namun janganlah kita menjadi sombong, karena kesombongan justru akan menjerumuskan kita kepada kebodohan dan kemalasan. Untuk mempelajari esensi dari ajaran Islam itu sendiri. Tanpa memahami esensi ajaran Islam, maka kita tidak berhak mengakui kesempurnaan Islam. Esensi ajaran Islam itu sendiri pada dasarnya merupakan penyempurnaan dari agama-agama yang telah diturunkan sebelumnya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa agama Islam dan agama-agama lain yang diturunkan sebelumnya bersifat salin melengkapi. Hal ini ditegaskan dalam kitab suci Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 2-4 sebagai berikut. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan salat dan menafkahkan sebagian rezeki,
yang kami anugerahkan kepada mereka. Dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Jelas dalam ayat tadi dijelaskan bukan? Bahwa orang yang bertakwa harus beriman kepada Al-Quran dan juga kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya. Dengan kata lain, bahwa di samping Al-Quran terdapat rujukan kitab-kitab sebelumnya yang telah diturunkan Tuhan kepada umat-umat sebelumnya, agama-agama sebelumnya, yang juga perlu kita pelajari bersama. Karena bagaimana mungkin kita dapat beriman kepada kitab-kitab sebelumnya tanpa kita mempelajari dan memahaminya terlebih dahulu? Iya begitu? Apa iya begitu? Coba. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri mengajarkan, belajarlah kalian sampai ke negeri Cina. Kenapa Rasulullah menghendaki umatnya belajar ke negeri Cina? Ada apa di negeri Cina? Pada dasarnya, terdapat 3 hal yang menjadi esensi pesan Rasulullah ini sebagai berikut. Pertama, dalam menempuh perjalanan dari Arab ke negeri Cina, akan melintasi beberapa negeri, antara lain India, tempat berkembangnya agama Hindu. Dan di negeri Cina sendiri berkembang agama Buddha. Artinya, umat Islam dapat mempelajari agama-agama yang diturunkan sebelum Islam. Kedua, di negeri Cina maupun negeri-negeri yang dilintasi dalam perjalanan dari Arab ke negeri Cina, terdapat banyak ilmu pengetahuan yang tidak ada di negeri Arab dan perlu dipelajari guna memperkaya wawasan ilmu pengetahuan umat Islam. Ketiga, baik di negeri Cina maupun negeri-negeri yang dilintasi dalam perjalanan dari Arab ke negeri Cina, umat Islam dapat memperkenalkan ajaran agama Islam atau berdakwah katakanlah sebagai agama terakhir yang diturunkan oleh Tuhan Yang Maha Esa melalui Rasul-Nya. Terbukti apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut membawa hasil yang menakjubkan di kemudian hari, di mana kekhalifahan Islam berjaya menjadi pusat perkembangan ilmu pengetahuan dunia, serta agama Islam dapat diterima dan berkembang di negeri India dan Cina. Bahkan sejarah memberitahukan kepada kita bahwa penyebaran agama Islam di Indonesia tidak terlepas dari jasa ulama Islam yang berasal dari negeri Cina dan India atau Gurajat. Kira-kira begitu, apa iya begitu, hayo? Dari pesan Rasulullah tadi, dapat disimpulkan juga bahwa sesungguhnya ilmu pengetahuan adalah sejalan dengan agama atau bukan merupakan hal yang saling bertentangan. Karena baik agama maupun ilmu pengetahuan bersumber pada Tuhan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Bapa, Yahweh, Sang Yang Widi, Sang Yang Tunggal, Sang Yang Kersa, atau nama-nama lainnya. Jadi, bagaimana mungkin agama dengan pengetahuan saling bertentangan? Dengan demikian, semestinya apa yang diajarkan oleh agama itu adalah logis atau bisa diterima oleh akal. Bila ada suatu ajaran agama yang tidak logis, maka itu pasti adalah doktrin yang dimasukkan atas kepentingan seseorang, kelompok, golongan, atau bukan ajaran dari Tuhan yang disampaikan melalui nabi atau rasulnya. Cerdaslah dalam beriman. Dan berimanlah dengan cerdas, wahai para saudara dan saudariku sekalian. Pertanyaannya, pertama yang mungkin ada di benak penyimak terkait dengan topik sejarah agama adalah sejak kapankah agama itu ada? Jawaban paling mendasar merujuk pada kitab suci Al-Quran dan Alkitab lainnya adalah sejak Adam dan Hawa diturunkan ke bumi. Dan di manakah diamanahkan oleh Tuhan untuk menjadi khalifah di muka bumi ini? Pertanyaan berikutnya adalah,
kapan Adam dan Hawa diturunkan ke bumi? Dalam Alkitab Kejadian 1 ayat 27 disebutkan bahwa Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan pada hari ke-6 sebelum bumi diciptakan terlebih dahulu. Kemudian pada kitab Kejadian 2 ayat 7 hingga 22 dijelaskan bahwa Allah menciptakan manusia Adam, kemudian menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam, dan mereka ditempatkan di Taman Eden atau surga. Pada kitab Al-Quran dijelaskan pula bahwa ketika Adam diciptakan, malaikat dan iblis sudah diciptakan terlebih dahulu. Kemudian mereka diperintahkan Tuhan untuk sujud kepada Adam. Pada sisi lain, berdasarkan hasil penelitian para ilmuwan menyimpulkan bahwa manusia Homo sapiens terwujud karena proses evolusi bermula dari bentuk makhluk hidup paling sederhana. Makhluk bersel satu misalnya, berkembang menjadi makhluk tanpa tulang atau invertebrata. Berkembang lagi menjadi makhluk hidup dalam air. Berkembang lagi menjadi makhluk hidup di darat tanpa kaki. Berkaki 2. Berkaki 4 hingga berbentuk manusia purba dan akhirnya menjadi manusia yang seperti sekarang ini, Homo sapiens. Apakah Adam Hawa itu mitos dan fiksi? Dan apakah hasil penelitian ilmuwan ini bertentangan dengan agama? Tentu saja tidak, karena apa yang dijelaskan dan disebutkan dari dalam Alkitab Kejadian 1 itu sebenarnya adalah satu hari ilahi atau yang dikenal dalam agama Hindu sebagai satu hari Brahma atau sama dengan 1000 Mahayuga. Dengan mengacu pada perhitungan yang pernah saya informasikan dalam konten video tentang zaman awal peradaban bangsa bumi, bahwa 1 Mahayuga sama dengan 43.800 tahun. Maka satu hari Brahma adalah sama dengan 43,8 juta tahun. Jadi, bila dalam Alkitab dijelaskan bahwa manusia, laki-laki dan perempuan diciptakan pada hari ke-6 sebelum menjelaskan bahwa manusia, Homo sapiens, baru ada dalam kurun waktu 262,8 juta tahun sejak bumi terbentuk. Bumi sendiri terbentuk melalui proses evolusi alam semesta yang memerlukan waktu sangat panjang sejak alam semesta awal diciptakan. Dengan demikian, sebenarnya semua bentuk fisik yang ada saat ini tidak seketika tercipta, namun melalui proses evolusi hukum alam yang menjadi ketetapan dari Sang Pencipta itu sendiri. Pertanyaan selanjutnya adalah, di manakah Taman Eden atau surga atau sorga, tempat awal Adam dan Hawa ditempatkan? Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa ketika pertama kali Adam diciptakan, Tuhan memerintahkan malaikat dan iblis sujud kepada Adam. Atau dengan kata lain, Adam pernah berada pada satu tempat bersama para malaikat dan iblis. Dengan ini, apakah Taman Eden atau sorga atau surga itu di bumi? Tentu saja bukan. Karena pada penjelasan lain dalam kitab suci disebutkan bahwa Adam dan Hawa diturunkan ke bumi ini karena melanggar perintah Tuhan ketika masih berada di Taman Eden atau sorga atau surga. Mungkin di antara penyimak merasa bingung terhadap apa yang dijelaskan dalam Alkitab, khususnya antara kitab Kejadian 1 yang menyebutkan bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan pada hari ke-6 setelah penciptaan langit dan bumi, tumbuhan dan hewan, serta segala isinya. Sementara pada kitab Kejadian 2, lanjutan dari kitab Kejadian 1 menyebutkan bahwa manusia
Adam dan Hawa diciptakan setelah hari ke-7 dan mereka ditempatkan di Taman Eden atau surga. Mana yang benar? Manusia diciptakan pada hari ke-6 atau setelah hari ke-7? Dan tenan. Bila merujuk pada teori evolusi, maka terbentuknya manusia, yaitu Adam dan Hawa, pada kurun waktu 262,9 juta tahun sejak bumi terbentuk. Tentunya tidak hanya seorang diri, namun dalam jumlah tertentu. Disinilah kita harus memahami secara seksama, tidak memiliki hanya satu arti atau makna. Demikianlah keunikan kitab suci. Terdapat beberapa lapis makna dalam setiap ayat-ayatnya. Dan untuk memahaminya, kita tidak dapat hanya mengandalkan akal kita saja yang sangat terbatas, karena akal kita tidak akan mampu memahami semua petunjuk Tuhan yang disampaikannya melalui kitab suci kecuali dalam keadaan manunggal dengannya. Kenapa demikian? Karena untuk hal-hal yang mendalam, termasuk hal-hal yang gaib, Tuhan menghendaki kita untuk belajar lebih sungguh-sungguh, bukan ala kadarnya saja. Kita harus memperkaya wawasan, pengetahuan seluas mungkin dengan membaca berbagai literatur tanpa dibatasi oleh konsep-konsep, doktrin-doktrin yang membelenggu kita. Di samping itu, kita juga harus berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yang Maha Esa agar diberi petunjuk atau bimbingan olehnya untuk mendapatkan seorang guru spiritual yang mumpuni dan dapat mengantarkan kita pada kunci ilmu yang sudah dianugerahkan Tuhan kepada kita semua. Sehubungan dengan kunci ilmu ini, sesungguhnya Al-Quran sudah memberikan petunjuk dalam surat Al-Hajj ayat 46 sebagai berikut. Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami, atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar, karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Pada ayat ini dijelaskan bahwa manusia memiliki hati yang dianugerahkan Tuhan untuk memahami. Sekali lagi saya tegaskan, hati untuk memahami. Tuhan tidak mengatakan otak atau akal untuk memahami, karena hatilah kunci dari semuanya. Hatilah kunci hubungan kita dengan Tuhan. Sebab itu saya sering wanti-wanti, jagalah kebersihan hati, jangan sampai ternodai dan termelekati. Karena melalui hatilah Tuhan akan memberikan petunjuk kepada kita semua. Bagaimana cara menggunakan hati kita? Inilah yang perlu kita pelajari secara seksama dan memerlukan bimbingan dari seorang guru spiritual yang mumpuni terkaitnya. Kita kembali ke topik. Beberapa hal yang saya jelaskan berikut ini memang tidak dapat ditemukan dalam kitab suci manapun. Dalam konten video saya kali ini, saya juga membatasi pada hal-hal yang boleh dijelaskan, karena untuk hal-hal yang mendalam, para penyimak harus memahaminya melalui pengalaman langsung, atau dengan kata lain, melalui petunjuk atau bimbingan langsung dari Tuhan ketika praktek. Sehingga bukan katanya siapapun dan apapun. Sebagai pengantar dan sekaligus untuk menjawab pertanyaan tentang kisah Adam di atas, saya ingin menjelaskan bahwa sesungguhnya terdapat 3 makna dari Adam yang dijelaskan dalam kitab suci sebagai berikut. Pertama, Adam dalam pengertian ruh atau diri sejati kita, bukan makhluk fisik yang diciptakan Tuhan di alam ruh sebelum alam semesta fisik dan keberadaan ini diciptakan. Inilah makna sesungguhnya yang dikisahkan pada kitab Kejadian 2. Dengan demikian, kitab Kejadian 2 dan 3 sesungguhnya adalah penjelasan dari kitab Kejadian 1 yang mengungkap hakikat penciptaan manusia, Adam dan Hawa, di mana yang diceritakan di sini semuanya bermakna simbolik. Atau bukan kelanjutan dari kitab Kejadian 1. Sehingga rancu bila ditafsirkan.
Kisah Adam dan Hawa di Taman Eden atau surga terjadi setelah hari ke-7. Kedua, Adam dalam pengertian manusia atau makhluk fisik yang terbentuk melalui proses evolusi. Dalam hal ini tidak merujuk pada satu orang karena terbentuknya manusia Homo sapiens sekaligus dalam bentuk jamak. Inilah yang dijelaskan pada kitab Kejadian 1. Tuhan menciptakan manusia laki-laki dan perempuan pada hari ke-6. Ketiga adalah Adam merujuk pada Nabi Adam alaihi salam yang merupakan nabi pertama setelah manusia terbentuk dari proses evolusi dan ditugaskan Tuhan untuk mengajarkan agama dari Tuhan Yang Maha Esa. Inilah yang dijelaskan pada kitab Kejadian 4 dan seterusnya. Paham? Dengan demikian adalah anggapan yang tidak tepat bila mengatakan bahwa pada zaman Nabi Adam alaihissalam di bumi ini hanya ada satu pasang manusia, yaitu Adam dan Hawa saja. Karena sesungguhnya pada zaman tersebut telah cukup banyak manusia Homo sapiens yang terbentuk melalui proses evolusi. Hal ini sesuai dengan penjelasan pada kitab Kejadian 1 yang menyebutkan bahwa manusia laki-laki dan perempuan diciptakan pada hari ke-6 setelah penciptaan langit dan bumi, tumbuhan dan hewan, serta segala isinya. Adapun pengertian Adam sebagai ruh, inilah sesungguhnya awal dari sejarah agama. Ketika ruh atau diri sejati kita, semua masih berada di alam ruh. Ketika ruh kita masih bersama Tuhan. Ketika agama disampaikan langsung oleh Tuhan kepada kita, jauh sebelum alam semesta dan keberadaan diciptakan, ketika itu belum ada yang berbentuk fisik. Pengertian Adam sebagai ruh di sini juga bermakna jamak, karena ini bermakna ruh atau diri sejati kita semua, yaitu ruh saya, ruh semua penyimak video ini, ruh semua manusia di bumi, dan ruh semua makhluk yang berkesadaran rasa, cinta kasih sayang, ruh atau hidup kita semuanya.